semuanya, nama saya Syirin Hana Evania Sebayang dengan NPM 1946045 di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan dua bab materi perkuliahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia dan fungsinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia. Sikula mendefinisikan administrasi personalia atau personal administration sebagai penarikan, seleksi, penempatan, indoktrinisasi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia oleh dan di dalam sebuah perusahaan. Flippo mendefinisikan manajemen personalia atau personal management sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas fungsi pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, integritas, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja agar tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat dapat dicapai. Jadi, inti dari pengertian manajemen sumber daya manusia pariwisata ini adalah mendefinisikan sumber daya manusia atau human resource management sebagai pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Selanjutnya ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan MSDM adalah mengoptimalkan kegunaan, yakni produktivitas semua pekerja dalam sebuah organisasi. Yang kedua ada tujuan khusus Departemen MSDM, yaitu membantu para manajer ahli atau manajer fungsional lain agar dapat mengelola para pekerja secara lebih efektif. Yang ketiga, ada tujuan akhir dari MSDM, yaitu peningkatan efisiensi, peningkatan efektivitas, peningkatan produktivitas, rendahnya tingkat pemindahan pegawai, rendahnya tingkat absensi, tingginya kepuasan pelayanan, rendahnya komplain dari pelanggan, dan meningkatnya bisnis perusahaan. Selanjutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada fungsi manajerial yang terdiri dari planning, organizing, directing, and controlling. Yang kedua ada fungsi operasional, yaitu pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompetensi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya ada prinsip manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari kemanusiaan, demokrasi, efisiensi, efektivitas, produktivitas kerja, disiplin, wewenang dan tanggung jawab, the right man in the right place, equal pay for equal work, kesatuan arah, dan kesatuan komando. Selanjutnya ada peran strategis dari MSDM. Yang pertama, melakukan analisis jabatan, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja, menyeleksi calon pekerja, memberikan pengenalan dan penempatan pada karyawan baru, menetapkan upah, gaji dan cara memberikan kompetensi, memberikan insentif dan kesejahteraan, melakukan evaluasi kerja, mengkomunikasikan, memberikan penyuluhan, menegakkan disiplin kerja, memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, melakukan komitmen kerja, menjamin keselamatan kerja, memberikan jaminan kesehatan, menyelesaikan perselisihan perburuhan, dan menyelesaikan keluhan dan relationship karyawan. Selanjutnya ada sasaran manajemen sumber daya manusia untuk mendukung para pemimpin dalam mengoperasikan departemen dalam perusahaan, maka manajemen SDM harus memiliki sasaran. Yang pertama sasaran perusahaan, yang kedua sasaran fungsional, yang ketiga sasaran sosial, dan yang keempat sasaran pribadi karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang analisis dan strategi pengembangan MSDM pariwisata. Yang pertama, strategi pengembangan SDM. Strategi pengembangan SDM modern didasarkan pada peranan-peranan SDM yang strategis dan terorganisir. Peranan strategi menentukan pola kerja SDM dalam sebuah organisasi. Peran-peran yang dapat diambil oleh SDM sebagai suatu strategi pengembangan diantaranya adalah peran administratif, peran penasihat, peran operasional SDM, dan peran strategis.
Selanjutnya ada manajemen strategik SDM. Komponen-komponen SDM dalam organisasi juga mempengaruhi adanya efektivitas suatu strategi. Komponen-komponen SDM dalam organisasi terdiri atas pengusaha, karyawan, karyawan operasional, karyawan manajerial, manajer inti, manajer staf, dan pemimpin dan manajer. Selanjutnya ada peran-peran strategis SDM yang dapat dilakukan oleh seluruh komponen organisasi untuk menciptakan suatu strategi SDM yang efektif, yaitu meningkatkan kerja organisasi, terlibat dalam perencanaan strategis, membuat keputusan tentang merger, akuisisi, dan pengecilan perusahaan, merancang ulang organisasi dan proses kerja, menjamin akuntabilitas finansial untuk hasil-hasil SDM, memonitor dengan cermat undang-undang perburuan dan kebijakan pemberian balas jasa perusahaan sejenis, memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh, melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penilaian prestasi karyawan, mengatur mutase karyawan baik vertikal maupun horizontal, dan yang terakhir mengatur pensiun, pemberhentian, dan persaingan. Selanjutnya ada analisis jabatan. Secara sistematis mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasi informasi tentang pekerjaan-pekerjaan. Kegunaan informasi analisis pekerjaan adalah menetapkan basis rasional bagi struktur kompensasi. Yang kedua, mengevaluasi tantangan lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan. Selanjutnya, merencanakan kebutuhan SDM di waktu yang akan datang. Forecast dan menentukan kebutuhan pelatihan bagi karyawan. Menetapkan standar prestasi kerja, menempatkan karyawan pada pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya. Membantu revisi struktur organisasi, dan yang terakhir menetapkan garis promosi semua departemen dan organisasi. Selanjutnya ada tahap pengumpulan informasi analisis pekerjaan. Tahap yang pertama yaitu persiapan analisis pekerjaan yang terdiri dari mengidentifikasi pekerjaan dan menyusun daftar pertanyaan. Tahapan yang kedua yaitu pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, kuesioner, logs, dan kombinasi. Tahap yang ketiga yaitu penyempurnaan data yang terdiri dari pemisahan data dan review informasi yang terkumpul. Yang terakhir ada pengumpulan informasi analisis jabatan. Yang pertama ada deskripsi pekerjaan. Pertanyaan tertulis yang menguraikan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, dan aspek pekerjaan tertentu lainnya. Yang kedua ada spesifikasi pekerjaan, pelaku pekerjaan, dan faktor-faktor yang diisyaratkan. Yang ketiga ada standar-standar pekerjaan bermanfaat sebagai sasaran pelaksanaan tugas kerja dan kriteria yang dapat diukur. Halo semua, aku Eleanor Josephine Donatustan dengan NPM 1946009. Kali ini saya mau mempresentasikan ringkasan materi pertemuan ketiga dan 4 di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pariwisata. Jadi materi pertemuan 3 itu menjelaskan analisis dan perencanaan strategi MSDM. Manajemen strategi adalah suatu proses yang berkenaan dengan penentuan suatu organisasi di masa yang akan datang dan melaksanakan keputusan dalam rangka mencapai sasaran jangka pendek dan jangka panjang pada suatu organisasi. Tujuannya itu supaya mengetahui kinerja organisasi atau perusahaan tersebut di waktu yang akan datang. Di sini ada istilah isu SDM, di mana terjadinya kesenjangan antara situasi saat ini dengan yang diharapkan. Biasanya itu disebut ekspektasi versus realita. Nah, isu-isu SDM strategis yang akan dikaji itu adalah bagaimana perusahaan tersebut mengidentifikasi, menganalisis, dan menganalisis isu-isu SDM yang ditunjukkan melalui strategi SDM. Isu-isu SDM yang tengah terjadi itu diperoleh dari strategi bisnis, dari perubahan lingkungan yang diharapkan. Nah, langkah-langkah penentuan isu itu ada 4, yaitu yang pertama tuh menilai perubahan lingkungan internal dan eksternal bisnis. Yang kedua, mendefinisikan masalah bisnis yang relevan. Yang ketiga itu menyeleksi isu-isu terpenting. Yang keempat, memasukkan isu-isu ke dalam berbagai strategi. Nah, materi pertemuan 4 itu menjelaskan perencanaan dan requirement SDM. Pengertian requirement adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika calon karyawan atau calon
anggota itu mendaftar ke perusahaan. Karena perusahaan itu memerlukan anggota dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Tujuan recruitment itu apa sih? Untuk menerima pelamar supaya memilih calon karyawan yang baik. Nah, saya jelaskan prinsip-prinsip recruitment. Prinsip-prinsip recruitment tuh mutu karyawan tuh harus sesuai. Jumlah karyawan harus sesuai dengan kebutuhan. Fleksibilitas, biaya yang diperlukan diminimalkan, dan pertimbangan hukum. Rekrutan dalam perusahaan yang paling sering dilakukan melalui periklanan, walk-in, sama open house. Bisa juga itu lowongan kerja yang ada di medsos. Nah, aku akan jelaskan proses dan sumber recruitment itu apa. Perencanaan SDM, tanggung jawab, keputusan recruitment secara strategis sama metodenya. Dalam recruitment itu ada istilah seleksi. Seleksi itu sama dengan pemilihan. Adalah suatu kegiatan yang dilakukan setelah masa recruitment itu dilaksanakan. Tujuannya itu adalah mengumpulkan sejumlah pelamar yang memenuhi syarat, kemudian dipilih yang akan ditetapkan sebagai karyawan atau anggota dalam suatu perusahaan atau organisasi. Apa saja sih alat-alat yang dipakai dalam seleksi? Surat rekomendasi, format lamaran, tes kemampuan, tes potensi akademik, tes kepribadian, tes psikologi, interview, tes kesehatan, drug test. Drug test itu tes apakah orang itu konsumsi narkoba atau enggak, sama keputusan penerimaan. Sistem seleksi yang efektif memiliki sasaran 3K, yaitu keakuratan, keyakinan, dan keadilan. Jenis-jenis seleksi ada 3, yaitu seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu meliputi surat-surat atau lampiran seperti ijazah, SKHU, surat keterangan sehat, surat keterangan catatan kepolisian, KTP, paspor, dan lain-lain. Seleksi tertulis itu tes minat bakat, tes potensi akademik, dan lain-lain. Kalau seleksi tidak tertulis itu tes wawancara, tes kesehatan, sama tes anti narkoba. Nah, sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Saya Syifa Febrina, NPM 1946021. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan pada pertemuan 5 dan 6. Pada pertemuan 5, materinya adalah job analysis dan desain pekerjaan pariwisata. Job analysis merupakan suatu untuk menganalisis, mengkaji, mencatat, dan mengumpulkan ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistematik. Pentingnya job analysis yang pertama adalah perencanaan dan pengadaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi tenaga kerja, orientasi dan pelatihan, pengembangan karir khususnya untuk promosi dan pemindahan, pengaturan kompensasi, penilaian karya, dan kemudian konseling. Kaitannya analisis pekerjaan dengan fungsi MSDM ini yang pertama adalah perekrutan dan seleksi, kompensasi, evaluasi jabatan, penilaian dan prestasi kerja, latihan, promosi dan pemindahan, penempatan dan orientasi dan induksi. Kemudian desain pekerjaan pariwisata, ada pengelola pariwisata, ada dosen, ada tour guide, ada PNS, dan ada perhotelan, dan juga ada travel blogger. Kemudian pada pertemuan ke-6 ada materi pelatihan dan pengembangan SDM. Fungsinya itu untuk mengembangkan usaha kompetensi, nilai, dan keunggulan kompetitif untuk suatu organisasi. Tujuannya adalah latihan dan pengembangan dilakukan untuk menutup gap, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan. Latihan atau training dilaksanakan untuk memperbaiki penugasan teknik pelaksanaan kerja tertentu terperinci dan rutin. Pengembangan merupakan ruang lingkup yang untuk memperbaiki, meningkatkan pengetahuan, kemampuan dalam suatu pekerjaan. Kemudian ada teknik-teknik latihan dan pengembangan. Dalam kategori pokok ada 2, yaitu metode praktis on the job training atau metode teknik presentasi of the job training. Pelatihan strategis adalah jika pengembangan kapabilitas mendasar dari para pekerja, kemudian mendorong kemampuan beradaptasi pada perubahan
perubahan, kemudian memajukan pembelajaran berkelanjutan dalam suatu organisasi, kemudian menciptakan dan menyebarkan pengetahuan baru di seluruh organisasi, kemudian memfasilitasi komunikasi dan fokus. Sekian, terima kasih. Selamat siang, sore, maupun malam. Nama saya Wiwi, NPM 1966023. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen dan penilaian kinerja. Yang pertama, pengertian kinerja adalah suatu proses yang mendorong seorang manajer untuk mengambil suatu keputusan yang tepat sehingga mampu menghasilkan performa organisasi yang efisien dan yang efektif dan efisien. Terus faktor yang mempengaruhi kinerja yang ada 5. Yang pertama, faktor individu. Yang kedua, faktor kepemimpinan. Yang ketiga, ada faktor tim kerja. Ada yang keempat, faktor sistem organisasi. Yang kelima, ada faktor situasi atau konteks. Pengertian manajemen kinerja itu adalah suatu sistem di mana sebuah organisasi menempatkan tujuan, menentukan standar kinerja, menunjuk karyawan untuk melakukan pekerjaan dan sekaligus mengevaluasinya. Pengertian dari penilaian kinerja. Kinerja ini pada dasarnya berbentuk transparansi atau tidak terlihat, akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan organisasi termasuk pengelolaan negara, sehingga pengukuran kinerja merupakan variabel yang penting dalam suatu manajemen sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja itu sendiri. Yang membedakan manajemen kinerja dengan penilaian kinerja adalah manajemen kinerja itu menekankan pentingnya pengembangan dan evaluasi. Yang kedua, manajemen kinerja mengidentifikasi profil dari karyawan tersebut untuk mengetahui kelebihan dan potensi yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Terus, manajemen kinerja mengintegrasikan hasil-hasil yang telah dicapai dengan sarana untuk mencapainya. Terus ada manajemen kinerja memisahkan telaah pengembangan karyawan dengan telaah penggajian karyawan. Terus ada indikator kerja. Indikator kerja ini ada dibagi menjadi 5. Pertama, indikator finansial vs non finansial, indikator kinerja global dengan lokal, indikator kinerja internal dengan eksternal, yang keempat, indikator kinerja berbasis hierarki organisasi. Yang kelima, indikator kerja sesuai dengan kegunaannya. Terus beberapa metode penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, itu ada metode rating scale. Yang kedua, ada metode behavioral Archer rating scale atau disebut juga BARS. Terus ketiga, metode manajemen by objective atau MBO. Terus ada 4, ada critical incident. Yang kelima ada failed review. Terus yang keenam ada easy. Yang ketujuh ada ranking. Dan terakhir ada forest distribution. Key Performa Indicator atau disebut KPI adalah indikator yang paling penting yang dinyatakan secara kuantitatif dalam penggambaran kemampuan dalam sebuah organisasi sehingga organisasi tersebut dapat bersaing dalam dua ruang lingkup industri. Terus KPI juga harus memenuhi kriteria SMART. SMART di sini ada kepanjangannya. Yang pertama, S itu spesifik. Spesifik itu jelas, tidak ambigu, to the point, mudah dipahami dan lain-lain. Terus ada measurable. Measurable itu diukur dengan kuantitatif, kualitatif, waktu dan uang. Terus ada achievable. Itu bisa dicapai dengan dalam pengertian menantang, tapi dalam jangkauan yang kompetensi dan kompeten karyawan tersebut. Terus ada R, relevant. Relevan itu relevan
terhadap tujuan perusahaan yang sehingga tujuan individu bisa diselaraskan dengan tujuan perusahaan tersebut. Terus ada timely. Timely itu dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf dan terima kasih.